Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas epistemologi Immanuel Kant. Kant membagi pengetahuan berdasarkan kepada sumbernya, apakah berdasarkan pengalaman atau bukan. Maksudnya apakah pengetahuan itu berdasarkan pengalaman indera yang diobservasi dengan indera atau bukan. Yang pertama yang disebut dengan pengetahuan a posteriori. Lawannya adalah pengetahuan a priori. Apa beda antara pengetahuan a priori dengan pengetahuan a posteriori? Ciri pertama dari pengetahuan a posteriori adalah empiris. Pengetahuan a posteriori didapat atau diperoleh berdasarkan pengalaman indera. Sedangkan pengetahuan a priori tidak empiris, tidak tergantung kepada pengalaman indera. Contoh pengetahuan a priori, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kita tidak perlu melakukan observasi atau eksperimen untuk mengetahui atau membuktikan bahwa 2 ditambah 2 itu sama dengan 4. Walaupun mungkin dulu guru kita itu ketika mengajari kita 2 tambah 2 sama dengan 4 itu dia memperlihatkan menunjuk jarinya, kemudian jari kirinya, jari kanannya itu ini 1 2 1 2, jadi 2 jari ditambah 2 jari 1 2 3 4 sama dengan 4. Namun menurut Kant walaupun 2 jari ditambah 2 jari itu adalah 4 jari, ketika kita tidak menggunakan jari pun 2 ditambah 2 itu tetap sama dengan 4. Jadi dia tidak tergantung kepada observasi atau pengalaman. Sedangkan pengetahuan empiris tidak mungkin diperoleh kalau tidak berdasarkan kepada pengalaman indrawi. Misalnya, kita tidak mungkin mengetahui rasa kasturi itu apakah manis atau tidak kalau kita belum mencicipinya. Karena itu pernyataan atau proposisi bahwa kasturi itu manis adalah pengetahuan a posteriori atau pengetahuan empiris. Selanjutnya, beda pengetahuan a priori dan pengetahuan a posteriori adalah dilihat dari sudut apakah dalam segala keadaan selalu begitu. Misalnya, kalau pengetahuan a priori dia mutlak, apapun keadaannya 2 ditambah 2 itu adalah 4, tidak mungkin bukan 4. Jadi sebaliknya itu tidak mungkin, apapun keadaannya.
ketika berbeda dengan pengetahuan a posteriori. Bisa sebaliknya, misalnya kasturi itu bisa manis, bisa juga tidak manis. Tetapi kalau 2 tambah 2 itu ya, harus 4, tidak bisa 2 ditambah 2 itu bukan 4. Tidak boleh ada, tidak terdapat kontradiksi di dalam pengetahuan a priori. Namun dalam pengetahuan a posteriori bisa sebaliknya ya. Jadi bisa berubah-ubah, bisa keadaan sebaliknya. Ada banyak kemungkinan. Di dalam geometri misalnya, segitiga selalu mempunyai 3 sisi dan 3 sudut. Itu a priori. Tidak mungkin segitiga itu adalah bulat. Jadi kontradiksi kalau kita mengatakan segitiga itu ya, tidak mempunyai 3 sisi, atau kita mengatakan segitiga itu tidak mempunyai 3 sudut. Nah, itu kontradiksi. Di dalam pengetahuan a priori dia tidak ada kontradiksi. Namun di dalam pengetahuan a posteriori ya, kita bisa saja menemukan keadaan sebaliknya ya. Kasturi itu ya, setelah kita coba ternyata manis. Tapi bisa juga ya, ketika kita habis makan obat ataupun habis kemo, rasanya mungkin bisa tidak manis. Ada kemungkinan yang berbeda ya, yang bertolak belakang di dalam pengetahuan empiris ya. Yang ketiga, ya, beda pengetahuan a priori dengan pengetahuan a posteriori adalah persoalan universal atau tidak universal. Apakah berlaku universal atau tidak universal? Dalam pengetahuan a priori ya, universalitasnya itu tidak ada pengecualian, selalu seperti itu. Jadi, dalam semua keadaan seperti tadi mutlak itu, misalnya semua segitiga selalu mempunyai 3 sisi dan 3 sudut ya. Berbeda dengan pengetahuan a priori, pengetahuan a posteriori walaupun universal ya, universalnya itu bisa ada pengecualian. Jadi secara empiris setelah kita melakukan penelitian, kita dapat menyimpulkan semua, misalnya semua angsa itu adalah putih. Tapi ya, ketika kita menemukan ada satu saja angsa yang hitam, maka universalitas kesimpulan semua angsa itu putih jadi tidak berlaku karena ada pengecualian. Berbeda dengan pengetahuan a priori, dia tidak ada pengecualian ya. Semua segitiga selalu mempunyai 3 sisi dan 3 sudut ya. Semuanya tidak ada pengecualian. Itu beda pengetahuan a priori dengan pengetahuan a posteriori. Jadi kesimpulannya ya, apa beda pengetahuan a priori dengan pengetahuan a posteriori? Pertama, pengetahuan a priori itu ya, diperoleh atau diketahui atau bisa dibuktikan tanpa ya, merujuk atau berdasarkan kepada indera atau pengalaman, experience atau senses atau pengalaman. Sedangkan pengetahuan a priori dia adalah pengetahuan yang empiris. Pengetahuan ini hanya mungkin kalau ada pengalaman atau berdasarkan pada pengalaman indrawi. Jadi sangat tergantung kepada pengalaman indrawi. Sedangkan pengetahuan a priori tidak tergantung ya, independently of all experience, tidak tergantung kepada pengalaman indrawi.
Perbedaan yang kedua, ya, pengetahuan a priori, ya, itu mutlak. Ya. 2 ditambah 3 adalah 5, 2 tambah 2 adalah 4, itu adalah mutlak apapun keadaannya. Walaupun Anda sedang galau, 2 tambah 2 adalah 4. Ya. Walaupun Anda habis makan obat, 2 tambah 2 tetap 4. Ya. Ketika Anda sedang senang, 2 tambah 2 tetap 4. Jadi selalu begitu ya, apapun keadaannya. Dia mutlak ya. Sedangkan pengetahuan a posteriori, dia tidak mutlak atau kontingent, bisa saja ya. Kasturi itu manis, masam, bisa juga kita melihat daun itu ya, karena pencahayaan lalu tampak hijau, sangat hijau, kemudian tidak ada cahaya lalu gelap. Jadi ada kemungkinan perubahan-perubahan, jadi dia tidak mutlak ya. Bisa keadaan sebaliknya, manis, tidak manis. Selanjutnya perbedaannya adalah dari sisi universal dan tidak universal. Pengetahuan a priori itu universal ya, benar-benar universal, sama sekali tidak ada pengecualian. Semua segitiga itu punya 3 sudut, 3 sisi. Semuanya tidak ada pengecualian. Kalau dia segitiga ya pasti punya 3 sudut, 3 sisi. Sedangkan pengetahuan a posteriori walaupun universal, tapi universalnya itu bisa ada pengecualian ya. Jadi kita bisa mengatakan semua X adalah Y kecuali. Jadi ada pengecualian di dalam pengetahuan a posteriori. Demikianlah uraian tentang perbedaan pengetahuan a priori dan a posteriori sebagaimana yang dijelaskan oleh Immanuel Kant di dalam bukunya Critique of Pure Reason. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.